Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Anang Wibowo. Saya dari UPBJJ Palangkaraya, program studi Sistem Informasi. Nah, kali ini saya akan melakukan praktikum tugas 2, yaitu membuat program sederhana ya menggunakan operator statement if dengan kasus berikut. Jadi ini saya menggunakan aplikasi NetBeans dan untuk soal saya ketikkan di sini agar mudah nanti untuk dilihatnya. Nah, jadi untuk kasusnya ini ada tiga golongan karyawan dalam sebuah perusahaan, golongan A, B, dan C dengan masing-masing nilai gaji sesuai dengan golongannya. Lalu, jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan berikut. Ini bisa dilihat di layar ya. Jadi, eh, ada hitungan lembur 1 jam hingga dia batasnya di 5 jam lebih. Nah, jika dia 5 jam lebih, dia akan tetap di 38% gaji lemburnya dari gaji pokok. Perintahnya input pada program adalah golongan dan jam lembur. Outputnya nantinya tampilan di layar jumlah penghasilan gaji golongan plus gaji lembur. Jadi nanti untuk tampilannya seperti ini untuk di outputnya. Oke, kita langsung saja ketikkan. Ini karena kita nanti akan mengetik menggunakan keyboard di inputnya, maka kita import dulu. Import dulu, kita input scanner dulu ya, kelas scanner. Oke, nanti untuk tanda error nanti kita periksa lagi, nggak apa-apa, kita ketikkan saja. Lanjut untuk di public class ini, karena main class saya itu gaji karyawan judulnya, lalu kita untuk pengetikan program berikutnya di sini saja. Di public static void di mainnya ya. Nah, karena tadi kita sudah mengimport scanner, maka kita akan buat objek scannernya agar bisa dibaca inputnya ya. Scanner scanner sama dengan new scanner system in. Oke. Selanjutnya ini jangan lupa ditutup. Nah, selanjutnya sebelum kita setting untuk nilai-nilai gaji karyawannya, kita buat dulu untuk displaynya ya atau output printnya. Output printnya ini maksudnya untuk output print golongan-golongan dari karyawannya, maksudnya begitu. Kita ketik dulu. Sistem print, jadi untuk sistem printnya ini kita ketikkan komennya sesuai dengan golongan ya. Ini nanti untuk bahasa di atau tulisan di inputnya. Masukkan golongan. Nanti ini pilihannya A, B, C. Oke. Selanjutnya kita buat untuk inputan jam lemburnya. Tapi ini agar bisa dibaca kita buat dulu. Agar bisa nanti dibaca ya, bisa dibaca teksnya. Chart art indeksnya itu 0. Oke, lalu tadi kita ingin masukkan inputan tulisan jam lembur. Oke, untuk jam lembur kita ketik dulu untuk
tulisannya, tulisan inputan, tampilan, lebih jelasnya tampilan tulisan begitu. Masukkan jam lembur. Oke, sorry. Jadi agar bisa dibaca integer jam lembur. Scanner, next integer, yang ini yang bawah. Nah, oke. Lalu kita buat untuk variabel menyimpan gaji pokoknya. Double gaji pokok. Oke, kita periksa dulu. Oke. Nah, setelah itu kita setting if-nya. Kita setting untuk jika golongan A, jika golongan B, dan jika golongan C. Jadi menentukan gaji pokok berdasarkan golongan. If tadi golongan A, sorry ini kita ginikan saja biar kelihatan ya. If golongan A atau golongan Nah, ini maksudnya supaya tidak typo ya. Artinya kalau misalnya kita inputkan A besar atau A kecil, dia tetap terbaca bahwasanya itu yang sedang kita cari untuk yang tadi golongan yang A. Golongan A itu gajinya 5 juta. Oke. Nanti kita setting untuk angka gajinya, ini kita buat dulu untuk gaji pokoknya, maksudnya kelas gajinya. Dia di golongan apa gitu. Gaji pokok di golongan A, gaji pokoknya itu sebentar 5 juta kalau nggak salah ya. 5 juta. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Lalu, sorry ini tadi kita kurung kerawal dulu ya. Kita tutup biar lebih rapi aja. Jika ini yang tadi golongan B. Nah, yang kita buat sekarang golongan B sama, supaya nggak typo, supaya kalau dibuat huruf kecil juga nggak masalah. Gaji pokok pokoknya tadi berapa yang B? Gaji pokok B 6.500.000. Itu 2, 3. Oke. Kita lanjut ke yang golongan C ya. Sini aja. If golongan C atau golongan, jadi sama dengan double itu untuk menyatakan yang ingin kita cari nanti golongannya maksudnya. Oh, ada typo.
Gaji pokok benar. Jadi ini untuk penulisan jangan salah ya teman-teman, sesuai dengan yang inputan kita tadi. Ini ada golongan, bawahnya juga harus sama golongan. Kalau yang dua suku kata seperti jam, lembur, pisahi saja untuk kata keduanya huruf besar. Sama seperti gaji pokok, kata duanya pokok, awalannya huruf besar seperti gaji, G-nya besar, P-nya kecil. Jadi kita pastikan ulang nggak apa-apa supaya nanti tidak susah mencarinya, kesalahan dari mana. Lalu C-nya ini C kecil, kurung kurawal, gaji pokok, gaji pokoknya berapa tadi? Untuk yang C itu 9.500.000, 9.500.000. Ini juga jangan salah ya. Oke, kita cek dulu kurung kurawalnya. Yang ini benar sudah, yang ini sudah, yang ini. Oke, nanti kita periksa lagi ini sudah benar untuk kurung kurawalnya. Lalu kita lanjutkan ke bawah. Kita lanjut dulu. Else. Sorry. Nah, ini jadi untuk jika golongannya itu tidak valid ya. Jadi maksudnya misalnya kan ABC kita ketik malah D, artinya kan tidak terdaftar nih. Jadi kita ini dulu kita ketik dulu untuk keterangannya saja. Golongan tidak valid. Gitu aja deh nanti komentarnya. Oke, yang ini lupa. Nah, oke. Kita periksa lagi. Oke, baru habis itu kita akan membuat variabel untuk gaji lemburnya. Double gaji lembur. Ini nanti ada yang kuning ini kita periksa lagi. Yang di bagian mana yang error nih, jam lembur kan integernya udah kita input, tapi kan belum kita input untuk variabelnya di sini. Jadi biasa tuh kuning. Nanti ini juga sama nih untuk golongan. Juga sama. Nanti kita periksa lagi, nggak apa-apa. Jadi untuk gaji lemburnya itu sama ya. Ini untuk nilainya 0. Lalu sama seperti yang tadi, yang if untuk golongan kita hampir sama juga untuk buat di if di bagian gaji lembur. If jam lembur sama dengan 1, buka kurawal, lalu gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali berapa persen? Yang 1 jam pertama itu 30%. Jadi 1 ini untuk 1 jam pertama ya. Sorry 30% berarti 0,30. Nah, lanjut. Oke, lanjut. Jika dia jam lemburnya itu sama dengan 2 jam, maka gaji lemburnya
itu sama dengan gaji pokok dikali berapa persen? 32% ya. Kali 32 0,32. 0,32. Nah, oke, lanjut lagi di bawahnya. Jika jam lembur itu 3 jam, maka gaji lemburnya gaji pokok dikali berapa persen? 34%, berarti 0,34. Oke, lanjut bawahnya lagi. Jam lemburnya itu sama dengan 4 jam ya. Jam sebentar ya. 4. Aduh, ada 2 kali. Gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 36 kalau nggak salah. Ya, 36% ya. Jadi dia ditambah-tambah 2 ya. 0,36%. Sorry, 0,36. Oke, lanjut lagi else if jika jam lemburnya ini kayaknya nggak sama dengan deh. Ini kayaknya lebih besar ya. Lebih dari 5 jam. Oke, benar. Lebih dari 5 jam itu dia 36%. Gaji lemburnya sama dengan gaji pokok dikali 0,38 kelipatan 2 ya. Oke. Baru misalnya ada anomali atau salah ya, salah pengetikan. Maka kita buat juga untuk keterangan tidak validnya. Sistem jam lembur tidak valid. Huruf besar aja deh. Tidak valid. Nah, lalu selanjutnya ini kita buat sebentar nih, saya periksa kurang awalnya. Oke. Nah, jadi kita buat juga nanti misalnya eksekusi, maksudnya dari semua program ini ada yang tidak valid, maka kita hentikan agar nanti bisa mengetik ulang lagi keterangannya. Return. Oke. Nah, oke, selanjutnya kita akan membuat perhitungan totalnya dulu. Perhitungan totalnya double total penghasilan itu sama dengan gaji pokok, jangan lupa ya pengetikannya jangan salah, ditambah gaji lembur. Oke, habis itu kita buat tampilannya. Sistem out ini untuk tulisannya aja sih.
jumlah total aja deh, total. Eh, total tadi bahasanya total penghasilan. Total penghasilan. Bentar nih, titik dua aja. Jadi mata uangnya rupiah. Lalu kita ketikkan lagi tadi untuk hasil dari ini ya, total penghasilan itu. Jadi rupiah ditambah total penghasilan. Oke. Nah, jadi ini sebenarnya sudah selesai, tapi kita periksa dulu untuk apakah ada kurawal yang kurang gitu atau yang salah. Oke, kita periksa satu-satu. Ini kita start dulu. Where compare on away. Coba, oke. Kelihatan nggak ya di rekaman? Oke, kita coba dulu. Kita coba misalnya kita ingin mencari golongan A, lalu masukkan jam lemburnya. Kita ambil mana jam lembur yang keempat aja deh. Dia 4 jam lembur maksudnya. Jadi 6.800.000. Oke. Kita pastikan dulu apakah ini sesuai perhitungan secara matematika ya. Bentar saya coba buka kalkulator dulu. Oke. Jadi tadi golongan 4, golongan A itu gajinya 5 juta. 5 juta. Dia lembur selama 4 jam. 4 jam itu 0,36 ya. Berarti 5 juta dikali 0,36 sama dengan ini ditambah gaji pokoknya. Oke, jadi itu maksudnya gini. Itu sesuai dengan perintah soal tadi, gaji golongan ditambah gaji lembur. Gaji golongannya kan 5 juta. Hasil perhitungan dia tadi di jam lembur. Di jam lemburnya 4 jam dan golongan itu dia dapatnya itu 1.800.000. Jadi hasilnya 6.800.000. Nah, begitu. Jadi mana tadi gaji golongannya 5 juta ditambah gaji lemburnya itu 1.800.000. Berarti 6.800.000 yang didapatkan. Oke. Jadi ini untuk programnya. Kita scroll pelan-pelan. Oke. Sekarang kita coba misalnya, oke, mungkin tadi ada yang berjalan makanya ada sedikit error, tapi untuk output masih berjalan normal. Karena sebelumnya sudah saya coba juga di NetBeans ini, siapa tahu ada kesalahan. Mungkin program sebelumnya masih berjalan ya. Jadi kita coba aja dulu yang sekarang yang sudah kita ketikkan. Tadi yang golongan A, gimana kalau golongan C tapi huruf kecil? Ini kan tadi kita antisipasi kalau misalnya typo. Oke, C. Nah, masukkan jam lembur. Misalnya dia lemburnya lebih dari 5 jam. Lebih atau sama dengan 5 jam itu kan tetap 0,38. Kita anggap dia lemburnya selama 6 jam. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Oke, untuk total penghasilan ini mungkin ada sedikit kesalahan. Ini coba kita periksa ulang dulu ya. Oke, jadi untuk penghasilan ini tadi setelah saya cek di Excel ini sudah benar di angka 13.110.000. Namun karena ini formatnya belum kita setting, ini kita setting dulu ya supaya formatnya bisa kebaca. Ini kita minimize dulu. Jadi karena dia bilangan desimal itu kita ubah dulu. Kita ubah dulu maksudnya supaya bilangannya bisa dibaca di output dari aplikasi kita ini. Desimal format. Nah, itu. Jadi ini maksudnya untuk agar bisa
import ya, maksudnya kita gunakan kelas Java text-nya itu biar mengeluarkan mengeluarkan teks berbentuk format desimal begitu. Sorry, agak berlibat. Oke, lanjut Kit. Setelah itu di sini saja bagian yang system out ini hanya sedikit penambahan saja ya. System out ini kan tadi di bagian double ya, ini double. Kita buat lagi supaya format desimalnya bisa mengoutputkan bentuk angka. Desimal formatter new decimal format. Ini untuk formatnya nanti pagar misalnya kan 1000 nah nanti akan berkelanjutan. Oke. Lalu untuk sistem outnya otomatis kita akan melakukan perubahan sedikit. Jadi di sini kita tambah formatter yang ini ya, formatter ini titik format total penghasilan. Nah, ini tutup kurungnya ada 2. Oke. Kita langsung coba jalankan dulu. Oke, tadi golongan C kecil ya, kita coba C kecil misalnya typo atau salah pengetikan, kita ketiknya C kecil. Gajinya itu 9.500.000. Lalu tadi misalnya lemburnya dia sebanyak 6 jam. Maka hasilnya 13.110.000. Kalau kita coba menggunakan kalkulator, sebentar ya, ini tadi perhitungannya. Untuk dari kalkulator kita ulang aja deh. Kita ulang saja. Dia gajinya itu golongan C 9.500.000. Lalu dikali dia lembur selama 6 jam. Berarti dia di bagian ini yang 0,38 dikali 0,38. 3.610.000 sesuai perintah tugas kita. Gaji lemburnya ini tadi kan gaji lembur ya totalnya, lalu tinggal kita tambahkan gaji golongan, berarti tinggal kita tambahkan 9.500.000. Oke, hasilnya sama 13.110.000. Yang di kalkulator juga sama ya, 13.110.000. Oke, mungkin cukup sekian di sini untuk praktikum saya di tugas 2, yang dimana untuk tugasnya itu diperintahkan untuk membuat program sederhana menggunakan operator statementnya itu if. Jadi memang if ya di sini jika golongan gaji, lalu jika juga di gaji lemburnya atau jam lemburnya begitu. Jadi inilah program sederhana. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari saya atau kesalahan dari pengertian saya dalam membuat program ini. Mohon untuk koreksinya teman-teman, karena ini saya upload di YouTube, bisa dikoreksi di kolom komentar. Untuk Bapak dosen Tuton, saya juga mohon maaf kalau ada kesalahan saya dalam mempresentasikan. Mohon bimbingannya Pak. Saya sudahi, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.